Mengapa utang harus naik? Begitu juga dengan defisit pemerintah ketika terjadi pandemi COVID-19. COVID-19 mengakibatkan banyak aktivitas orang terbatas, akibatnya terjadi lockdown dan pembatasan ruang gerak. Akibatnya aktivitas produksi juga melambat. Yang berarti juga pendapatan orang-orang akan melambat. Di sisi lain, orang-orang tetap membutuhkan konsumsi, membayar utang, atau membayar fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah datang memberikan bantuan. Bagaimana caranya? Pemerintah menaikkan utang untuk membiayai belanja. Kenaikan utang ini tercermin dari kenaikan defisit anggaran pemerintah seperti yang tercermin pada chart berikut ini. Kenaikan hampir terjadi di seluruh wilayah di dunia. Begitu juga dengan utang pemerintah mengalami kenaikan. Bagaimana kenaikan ini membantu masyarakat? Berikut akan dijelaskan dengan contoh. Katakan inilah anggaran suatu negara, pemerintah suatu negara sebelum terjadi COVID-19. Jadi pendapatannya ada 1.000, pengeluarannya ada 1.200. Jadi ada defisit 100. Nah, 100 ini kemudian dia harus menerbitkan obligasi untuk membiayai kekurangan dari pendapatan dia untuk membiayai pengeluaran yang kurang 100. Nah, kemudian setelah terjadi COVID atau pada saat COVID, pendapatan negara tersebut akhirnya mengalami penurunan. Jadi ini adalah rencana sebelumnya, target sebelumnya. Nah, kemudian ternyata pendapatannya itu mengalami penurunan, bukan 1.000, ternyata cuma 800. Tetapi karena ekonomi melambat, pemerintah harus menaikkan pengeluarannya justru. Yang tadi awalnya targetnya 1.200 justru dinaikkan menjadi 1.500. Akibatnya defisit mengalami kenaikan sebesar 700. Di sini kemudian pemerintah menerbitkan obligasi untuk membiayai kenaikan daripada pengeluaran ini. Nah, bagaimana kemudian pemerintah mendapatkan uang ini? Jadi katakanlah ini rekening bank, sistem bank, neracanya, dan ini adalah bank sentral. Di sini ada cadangan 200, pinjaman 1.000, deposit atau simpanan 1.200. Sementara di bank sentral ada obligasi pemerintah yang dimiliki oleh bank sentral, itu 200 dan cadangan 200. Nah, kemudian tadi kenaikan defisit ini pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi, dan katakanlah untuk kasus ini, dan ini terjadi kebanyakan di banyak negara, bank sentral mencetak uang sebesar katakanlah sama jumlahnya 700, sehingga bank sentral memiliki obligasi sekarang ini 900 dari awalnya, 200 cadangan sebagai penyimbangnya mengalami kenaikan 900. Begitu juga dengan cadangan bank mengalami kenaikan dari 200 menjadi 900. Dan deposit, nah di sini adalah deposit pemerintah, rekening pemerintah itu mengalami kenaikan dari sebelumnya, katakanlah kenaikan bertambah sebesar 700, dan simpanan di sistem itu bertambah juga 700 menjadi 1.900. Nah, kenaikan inilah uang yang diperoleh oleh pemerintah inilah kemudian digunakan untuk tadi membiayai pengeluaran yang mengalami kenaikan. Disinilah program-program untuk membantu masyarakat di saat pandemi COVID-19. Anda bisa sebutkan apa aja. Bisa bantuan sosial, bisa bantuan untuk nyicil cicilan ke bank, ke leasing, bisa untuk bantuan untuk selain sosial sembako tadi misalnya, bantuan untuk kesehatan, untuk tes rapid test, untuk swab test, untuk mensubsidi itu dan lain sebagainya.
Apa yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang diusulkan oleh John Maynard Keynes berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahwa ketika ekonomi melambat, ketika sektor swasta melambat, maka pemerintah harus datang dengan menaikkan government spending untuk mendorong ekonomi. Jadi, apakah kita harus protes apabila terjadi kenaikan defisit, apabila terjadi kenaikan utang? Salam berpikir ulang.